Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini saya Aditya Prima akan menjelaskan tentang bagaimana itu Revit bekerja, apa saja fungsi Revit, apa saja kelebihan dan kekurangan Revit. Nah, sebelumnya masuk ke gambaran umum, teman-teman mungkin masih kurang mengetahui apa itu Revit sebenarnya. Revit merupakan software yang digunakan untuk membuat desain yang berbasis 3D, mendukung program BIM atau Building Information Modeling. Dengan Revit Autodesk kita dapat merancang bangunan seperti struktur, arsitektur, hingga MEP atau perpipaan secara terintegrasi. Mungkin kemarin kita sudah mengetahui bagaimana fungsi Revit secara MEP yang diterangkan kemarin seminar online ya. Kemudian kelebihan dan kekurangan Revit. Kelebihannya yaitu desain model 3D structure, jadi bisa memodelkan secara 3 dimensi, baik itu arsitektur, modeling, structure modeling atau MEP modeling, yaitu mechanical, electrical, plumbing. Kemudian bisa langsung menghitung strukturnya, analisis kekuatan bangunan, nggak perlu kita pakai struktur seperti SAP 2000 atau yang lainnya, tapi kita bisa menggunakan fungsi yang ada di dalam Revit tersebut. Kemudian bisa menghitung volume untuk kebutuhan BOP atau volume beton itu sendiri, volume misal kalau di struktur ya volume tulangan, volume lain-lain. Nah, kekurangannya di mana terbatas dalam kreasi modeling dari beberapa poin. Di atas kita bisa memahami beberapa kelebihan dan kekurangan dari software ini. Khusus untuk kekurangan dari Revit adalah kekurangan dalam kreasi modeling, karena kita harus mencari family model untuk support desain arsitek. Nah, dimana kita kalau ibaratnya harus perlu untuk membuat family yaitu kayak ibaratnya plugin. Misal kita membuat desain rumah, nah kita harus membuat pintunya sendiri, kita harus membuat misal ada yang khusus, fondasi khusus, kolomnya berbentuk khusus, nah kita harus memasukkan kolom sendiri. Jadi nggak bisa kalau di sana itu yang disediakan kolom persegi ada, kolom yang bulat itu ada, kolom ada. Nah, kalau misal kita kolomnya spesial kayak berbentuk segi 5, persegi 6 gitu, kita harus membuat family sendiri. Nah, kemudian bagaimana pembelajaran kita ke depannya. Dalam pembelajaran kita yang sesuai dengan proyek kita, yaitu proyek jalan tol, kita akan membuat pemodelan dalam bentuk abutmen jembatan. Nah, di sana kita akan membuat new project. New project itu terlepas dari family yang tadi saya sebutkan, kemudian memasang file. Kerjaan kita dari bawah dulu ya berarti ya. Memasang file, kemudian pemodelan abutmen, model girder, model plat lantai, kemudian decknya sendiri itu untuk deck saluran, kemudian langsung menghitung volume bangunan. Nah, langsung saja kita menuju ke aplikasi. Nah, aplikasinya itu Revit, tampilan Revit sendiri. Ini adalah Revit 2020 yang masih student version ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari jendela yang Revit tampilkan. Nah, kita dari sebelah kiri ini kalau Revit 2020 ada model itu yang tadi kita bisa lihat. Kalau open itu kita sudah punya project yang pernah kita buat. Nah, new di sini tuh ada dua yang dimaksud new. Ini adalah family dan ini model. Nah, dalam hal ini kita akan membuat new model atau new project.
Nah, di sini kita harus men-setting terlebih dahulu untuk sebelumnya agar sesuai dengan apa yang kita peruntukkan. Nah, di sini ada arsitektural, ada konstruksi template, ada structural. Nah, dalam kondisi kita adalah membuat jembatan atau girder abutment harus menggunakan structural. Sebenarnya fungsinya itu hampir mirip, cuma nanti terlalu, kalau arsitektur itu nanti diperuntukkan untuk bangunan rumah atau bangunan gedung seperti itu. Nah, kemudian kita harus men-setting projectnya sesuai dengan yang apa kita buat menggunakan structural analysis metric. Nah, metrik di sini adalah sesuai standar kita yang menggunakan meter. Kemudian langsung di klik open aja yang sudah sesuai dengan apa yang kita maksud. Next, oke. Nah, ini adalah jendela new project kita. Dalam pembuatan jembatan kita memerlukan beberapa data, di mana data 3 dimensi itu kita, nah ini adalah data yang kita butuhkan, yaitu plannya sendiri tampak dari atas, kemudian section ini potongan melintang, cross sama potongan melintang, pir 1 pir 2. Nah, kemudian potongan memanjang. Nah, itu kita harus membutuhkan data basic ini agar kita bisa memodelkan secara 3 dimensi. Di mana kita akan membuka potongan tampak atas lebih dahulu. Ini adalah potongan tampak atas. Nah, ini harus detail ya gambarnya ya, harus terlihat girdernya, harus terlihat posisi pirnya, pel cap, ini pir headnya, pel capnya, abutmentnya, ini harus terlihat semua dimensinya. Nah, ini pir 1 pir 2 posisinya harus sesuai. Kemudian kita akan membawanya ke Revit seperti itu. Nah, untuk kita membawa ke Revit, kita menggunakan menu bar di atas ini. Nah, menu bar di atasnya ada arsitektur, structure, steel. Nah, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama kita harus masukkan plan-nya dulu. Kita cari filenya. Nah, sebelum kita masukin, ini harus kita setting dahulu. Ini colorsnya preserve. Ini preserve sesuai dengan apa yang ada di CAD, jadi sesuai. Kalau hijau ya warna hijau, kalau black and white berarti kita menggunakan warna hitam aja. Kemudian layer all semua ini, sini satuannya, input unitnya jadikan meter. Ini posisi perletakan nanti gambar kita akan di sebelah mana. Nah, kita manual aja, nanti bisa digeser-geser. Nah, ini posisi ini kan nanti bisa dirubah-rubah. Kita taruh di level 1, dimana level 1 dan level 2 ini ibaratnya kalau kita punya rumah ya, rumah itu ada lantai 1, lantai 2, ada lantai seterusnya basement. Nah, kita gunakan patokan kita lantai 1, level 1 seperti itu. Kita import. Nah, kalau seperti itu gambarnya terlalu besar. Ini masalah cukup. Nah, ini level 2. Kita di level 1. Ini kan berarti burung. Nah, ini kita punya tampaknya dulu. Agar tidak bergerak, kita harus pin atau menguncinya dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan, kalau ada pertanyaan coba dimasukin dulu ya. Nanti kita masuk ke step selanjutnya.